kasih sudah meluangkan waktunya buat kita. Maaf juga udah merepotin Mas juga. Terus kita cuma mau tahu hubungan pramuka di sini, terus kayak sebagai pimpinan itu harus gimana kayak gitu. Iya sih. Ini sambil mungkin ada beberapa list pertanyaan ya. Aduh, public speaking. Yang pertama itu mungkin Pak Afif sama Pak Amir ya. Di sini udah berapa lama jadi pimpinan pramuka? Kalau pembina pramuka saya 2 tahun ini kami udah 10 bulan. Pak Amir baru juga di sini. Ya, saya baru juga di sini. Terus pramuka ini di sini tanggapannya tanggapan Bapak, terus apa ya? Tanggapan Bapak tentang kegiatan pramuka di SMA Cibiru ini gimana? Bagus sih, kemudian mereka antusias. Ini kan wajibnya untuk kelas 10. Kelas 10 mereka antusias belajar absensinya antara ya, 75 sampai 90%, karena setiap latihan kan kadang enggak full ya, nanti 60%. Cuma absensi ya antara 75 sampai 90%. Dari tahun-tahun sebelumnya itu berarti mengalami kenaikan juga. Menyalahkan COVID sih enggak ya, tapi COVID salah satu faktor yang akhirnya membuat pola kesehariannya mereka itu. Mungkin sebelum COVID pramuka itu masih oke lah ya, dia masih antusias dari sekarang lah. Dengan COVID banyak pembelajaran dari dan sebagainya membuat mereka mungkin sudah nyaman dan terbiasa gitu ya, sebagainya. Dan pramuka pun kurang menurut antusiasnya ya. Sampai mungkin ada Apa? Karena saya sama satu visi sama visi. Ya mungkin itu sih ya kayak gitu ya, karena gadget juga terus COVID terus kan kadang ada nih Pak siswa yang ngapain pramuka gitu, males gitu kan, termasuk dulu ya saya kayak gitu. Alasannya apa, Mbak? Alasannya saya dulu apa ya, memang di sekolah tuh jarang masuk ya Pak, karena tiap harinya tuh memang latihan kayak gitu kan. Kebetulan saya atlet lah, bisa disebut atlet di sekolah, jadi udah nanti tak izinin aja kayak gitu. Jadinya kalau misalnya sehari 2 hari suruh ikut pramuka, nggak dulu deh kayak gitu. Nggak kayak gitu. Nah, ya berarti tidak. Ya, Tapi kan harusnya mengikuti ya kayak gitu. ya harusnya. Karena ada tuntutan seperti itu ya. Ini lagi. Terus nih antisipasi atau cara menangani anak yang seperti itu gimana? anak yang enggak Berangkat gitu. ya, Pastinya. Oh, anak tadi dicari pakai ya? ya Jadi ada tamu. Ini ya? Oh, gitu. kalau menurut saya sih gini Mbak, pramuka kan memang ini suatu yang panas-panasan, capek gitu kan ya, panas-panasan capek kan. Kalau menurut saya itu kegiatan yang mereka inginkan adalah kegiatan yang menantang gitu ya, Yang seru. iya yang seru gitu ya, game dan sebagainya ya. Karena mereka sudah jenuh dengan kegiatan kelas, udah jenuh dengan materi-materi ulangan dan sebagainya. Ini kepingin ketemu di kepramukaan, kepingin sesuatu yang nggak mikir gitu kan ya, yang nggak mikir, ya senang-senang dan sebagainya. Mungkin itu sih. Mungkin kalau mereka diarahkan dengan kegiatan yang lebih ke apa? Kerjasama gitu ya, mungkin mereka akan lebih senang.
Ya kalau lebih sama karena apa ya? Mungkin suatu itu sih ya, kadang kita memberikan fasilitas untuk anak, terutama orang tua itu kan mungkin diberikan gadget dan sebagainya, kemudian pergaulan mereka juga kita tidak bisa mengontrol ya. Itu akan berpengaruh sih untuk aktivitas di sekolah ini sendiri. Contoh misalkan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti pramuka, kadang mereka malah memilih lebih menyukai aktivitas yang di luar yang membuat mereka mungkin lebih bebas dan sebagainya. Yang menurut saya kan aktivitas itu malah justru tidak memberikan suatu pembelajaran ataupun ilmu baru ya dibanding latihan pramuka. Ini memang ya seperti dikatakan sudah selayaknya anak sekarang seperti ini. Tapi ya kita sebagai pramuka pembina di sekolah ya kita berusaha yang terbaik saja mengarahkan, memfasilitasi mereka, kita berikan pelatihan ataupun Jumat rutin karena pelatihan hari Jumat ya mereka ada tetap saja yang izin dan sebagainya. Terus kalau untuk kegiatan rutinnya, kalau misalnya sedang seperti ini, kan ini butuh PS ya Kak, di S2 ya. Iya. Sekarang UAS itu berjalan lancar seperti ini, kayak setiap Jumat. Setelah ujian apa sebelum ujian? Sebelum. Sebelum. Kalau misalnya udah UAS kan Ya. vakum dulu ya. Iya. Nah, sebelumnya itu kegiatan mingguannya Ini pasca lebaran, Iya, benar. kita ada off pasca lebaran karena Iya. setelah lebaran itu kan ada P5. P5 itu kan seperti kita memberikan suatu proyek ke anak-anak hampir semua kelas yang masuk ke kurikulum Merdeka itu kan kelas 10, kelas 11. Jadi kelas 10 itu ikut P5, artinya P5 itu selama 2 minggu full itu mereka kegiatan P5 dan tidak nggak ada. ya nggak ada pramuka. Kemudian kemarin kalau tidak salah di bulan apa antara Maret atau April itu kan Jumat, 2 kali Jumat itu juga libur. Nah, Jumat yang satunya kalau tidak salah untuk persiapan apa ya itu TKS apa. Iya. Nah, kata dokternya juga 2 kali sudah selesai. Jadi artinya untuk materi yang sebelum lebaran itu sudah diselesaikan, sehingga untuk yang sekarang paling tinggal menyelesaikan tugas bagi yang mungkin presensi atau kehadirannya kurang. Jadi kita ganti dengan tugas supaya mereka mendapatkan itulah keadilan. Yang lain berangkat, mereka tidak berangkat harus ada konsekuensi yang mereka kerjakan. Penyesuaian gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Terus kalau bukan misal ya, kalau apa lagi kegiatan pramuka menurutnya, nah itu kayak konsep terus acaranya itu dan lain-lainnya, itu inisiatif siswa atau ada arahan dari pembina? Jadi seperti ini, tadi kan tahu cerita. Nah, tahu cerita itu. Jadi Dewan Undangan yang saat ini menjabat itu kan membuat matriks ya, matriks latihan. Apa sih yang akan nanti dilakukan selama 1 tahun untuk adik kelas yang gitu? Itu menyusun itu kan juga bareng-bareng, ada bulan kemudian pembina dan sebagainya gitu, ada tamu dan sebagainya. Nah itu nanti kalau sudah disepakati mereka tinggal menjalankan itu. Nah misal latihan di hari Jumat, hari Rabu sore ya setelah pulang sekolah itu mereka ada ada pembahasan pemanapan untuk kegiatan hari Jumat. Nah, mereka hari Jumat sudah siap dengan pembahasan yang dilakukan. Berarti masih cukup yang sangat bertahan dengan pembina. Ya, itu ada. Di sini pernah nggak Pak kayak itu kegiatan di luar gitu? Karena selain dengan kayak cabang terus kayak baksos gitu kan juga sering. Itu biasanya anak-anak yang masuk dewan anggota aja atau ada tugas semacamnya atau
Untuk kegiatan luar ya, Iya. paling kebanyakan gitu. Dewan. Dewan itu kalau misalnya yang kelas yang Kelas 11. kelas 11. Kalau kelas 12 mereka sampai kelas 11. Terus menurut Bapak nih sekolah sangat mendukung sama kegiatan yang memfasilitasi gitu. Kalau Dikatakan mendukung, ya mendukung buktinya dengan apa, dengan administrasi sudah disiapkan di awal tahun pembelajaran itu dibentuk ya pembina semua ekskul dan juga pembina organisasi masuk pramuka itu berarti kan ya dipikirkan pertama itu. Kemudian mengenai support system dan dukungan lainnya ya saya rasa ya hampir 11-12 mungkin dengan sekolah lain dalam artian mendukung yang mendukung. Kemudian karena sebenarnya untuk dukungan itu kan yang paling kita harapkan adalah dukungan materi, Iya. sedangkan untuk materi ini sangat apa ya sensitif karena untuk pramuka itu alokasinya kan dari Bosda, nah itu tidak bisa sembarangan digunakan untuk kegiatan, kecuali kegiatan-kegiatan besar mungkin kayak PTA, kemudian PA2B di semester 2 itu pun tidak sepenuhnya bisa di backup dari sekolahan, jadi kadang yang harus dari peserta juga untuk memberikan semacam iuran dan sebagainya ya untuk mereka sendiri sih. Kemudian paling yang dibiayai lagi itu kayak misalkan yang kemah blok itu kan diwajibkan untuk kelas 10 dan kelas 11 ya, itu dimaksudkan untuk mengambil nilai kepramukaan yang secara apa ya, secara sistem itu memang dituliskan. Nah itu juga baru diberikan semacam dukungan materi itu tidak sepenuhnya bisa mengcover, kadang harus kita mengolah lagi lah supaya kegiatannya tetap jalan. Kemudian juga untuk hal-hal yang lain juga kita upayakan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau dikatakan support ya support, tapi Tidak sepenuhnya. iya, yang berhubungan dengan uang bukan segalanya, tapi Tidak juga gampang. uang. Itu sih paling problem. Ya, seperti kegiatan di luar, misalkan kita ikut lomba dan sebagainya, hal yang harus kita perjuangkan, karena tidak mudah. Jika kita terus-menerus minta ke anak dan mantan untuk iuran mereka sendiri juga, itu kan tidak semua orang tua bisa istilahnya mengerti lah. Itu sebenarnya. Berarti ini semester berapa? 2? Semester 2. Yang semester 2. Iya, sini dari mana? Saya dari Cilacap. Cilacap Masnya? Karangasem SMA-nya dulu? di Kedudukan STM Satria. Oh, Satria. Kalau ini alumni? Iya. Alumni berarti angkatannya Lutfi ya Mas? Iya, Lutfi. Oh, sekarang dia keluar Mas? Dia keterima kan jadi iya kedinasan. Kan itu kan iya bareng si Anang ya. Anang itu di UNY. Lutfi dulu kan masuk Penjas juga. Nah, itu keluar keterima. Dia pakai apa? Sertifikat apa yang handball? Itu belum tahu, kayaknya handphone lo ikut. Lanjut, pembukaannya mau diselesaikan. Ini mau tanya aja nih Pak. Dulunya pas kuliah juga Pak. Kayak ada nggak sih kayak tugas kayak gini gitu kalau Pak ada mata kuliah Pak? Pak Amin dulu. Kalau saya itu dulu di teknik. Ya, saya di teknik, jadi nggak ada waktu kuliah saya. Kamu pendidikan. Ya, kalau saya dia sama dengan kalian nasibnya. Kita harus diwajibkan dalam 1 semester 2 SKS untuk menjalankan kepramukaan. Karena apa? Itu untuk sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikat apa namanya KMD, khusus mahir dasar. Sebenarnya bagus kalau itu diikuti dan dengan kesadaran diri. Cuma kadang kan passion orang beda-beda ya. Kalau saya pun sebenarnya bukan di pramuka sih, tapi karena keharusan apalagi di dunia pendidikan
Ya mau nggak mau harus melaksanakan. Iya. Betul, Pak. Kalau dikatakan itu sebagai formalitas ya iya gitu. Iya. Kemudian ketika sudah terjun di sekolah atau satuan pendidikan yang asli gitu kan, ya mau nggak mau juga udah ditunjuk ya dipakai. Walaupun kadang juga harus belajar dari awal. Kalau boleh memilih ya enggak. Nggak mau Pak kayak gitu ya, Pak. Iya, betul. Buat bekal. Tapi siapa tahu mbaknya masnya mau bantu di sini ya itu dengan senang hati. Wih, ini semangat. Misalkan kan ada Iya. tugas, kemudian biasanya untuk bimbing di sekolah mungkin pengalaman entah 1-2 pekan atau sampai 1 bulan ya monggo kita welcome saja. Ketika misalkan itu dijadikan untuk sebagai salah satu tugas, ya silakan. Boleh tinggal kontak aja ke Pak Afif, nanti kita bantu. Sebenarnya juga ini tuh tugasnya kayak 2 minggu atau 3 minggu kan Pak. Ya kita ikuti kegiatan kelompok anak-anak, cuma kan berhubung Iya, momennya yang nggak Iya, pas. karena Mungkin bisa untuk masukan di pembinanya juga kemarin bilang kalau misalkan mau mata kuliah pramuka itu ditaruhnya jalannya semester 2. Iya. Jadi semester 1 awal-awal. betul. Jadi Tapi pilihannya memang di semester 2. iya Apa boleh? semester 2. Semester 1 kan udah paket biasanya. Iya. Nggak boleh belum ngambil yang lain-lain gitu. Tapi kalau semester 2 berarti mulainya bulan apa? Kemarin kita bulan Januari. Kalau Februarinya awal sih masih ada kegiatan. Cuma kan Februari awal itu kita baru kayak kepramukaan dasar banget gitu. Teori lah ya. Iya teori. Sekarang ini semester 2 memang lagi sibuk-sibuk kayak ke sekolah terus kayak PKS ya, kayak ke tempat sampah gitu loh Pak. Kayak pembagian Kayak penelitian. Iya. apa gimana caranya pengolahan sampah di Pulau Kota itu apakah tidak benar? Selama jadi pembina nih Pak, penasaran nggak ada bisa terjawab ya momen-momen yang nggak pas gitu sama kendala jadi pembina tuh apa sih? Pertama berapa? Itu pertanyaan yang harusnya kalian bisa menjawab dan udah tahu. Kan kita baru nih Iya, tahu. kendala terbesar sih ya paling itu ya untuk tugas pokok kita di sekolah sebagai pendidik gitu kan. Kita memang sudah dituntut untuk memberikan pembelajaran, menyiapkan materi, belum lagi tugas lain-lain harus menyelesaikan di suatu aplikasi. Itu yang kadang membuat kita sudah istilahnya energinya tercurahkan di situ, sehingga kadang untuk ikut rapat kesiapan Jumat rutin latihan di hari Jumat itu juga kadang kita shift. Jadi hari Rabu ini yang dampingi Pak Afif, yang berikutnya siapa gitu. Karena ada yang perempuan juga kan, guru yang perempuan itu juga kan di rumah harus ngurus anak dan sebagainya, harus suami. Jadi hal di luar itu yang kadang membuat kita harus berbagi tugas lain, ini harus sama-sama bisa mengcover mengerjakan bisa berjalan ya. Paling sejauh itu seperti itu yang bisa kita upayakan, karena tidak bisa iya backup sepenuhnya harus seperti apa ya, ini bisa berjalan. Tapi dulu Bapak mau jadi pembina itu karena mengajukan atau kayak ditunjuk? Kayaknya nggak ada itu kalau tak Ya siapa tahu kayak gitu itu kan. kalau sudah tertulis di SK dan tidak bisa untuk Oh kayak gitu. Jadi kita korban SK. Iya iya. Terus nih harapannya terakhir nih, harapannya buat pramuka SMA 3 Purwokerto itu kedepannya seperti apa? Harapannya ya, kalau saya lihat itu gini, kan pasti anak punya cita-cita, pembina juga punya cita-cita. Kalau saya cita-citanya kepengen anak itu
lebih mandiri ya. Iya. Jadi apa jangan pembina gitu kan ya. Anak juga kan punya Inisiatif. iya punya inisiatif gitu. Nah kalau ada kegiatan di luar yang itu bisa mendewasakan mereka, kepinginnya saya diikuti. Jadi kan mereka punya pengalaman, punya upgrading ya, kepribadiannya. Jadi kalau ini kita ada event besok, anak juga cekatan alurnya ini gitu. Itu ada pembina hanya mengetahui, oke sebesar mana ini gitu. Ini enak gitu. Dan prestasi juga pasti lah sebetulnya lebih baik. Akhir mungkin. Harapannya hampir sama, cuma ditambah karena Pak itu kan Nadiem sudah memberikan itu dalam artian Pramuka di belakang. enggak juga bukan itu berita yang salah ya. Pramuka di belakang itu enggak. Pramuka itu wajib ada sebagai ekstrakurikuler, hanya saja tidak diwajibkan untuk semuanya ikut Oh iya. karena itu kan ya pilihan. Nah kalau memang seperti itu saya rasa ya relevan dengan yang sekarang, karena kita memaksakan untuk semuanya suka juga tidak bisa. Jadi kalaupun memang tetap diberikan ya mungkin disisipkan di apa ya, seperti mata pelajaran mungkin yang relevan kayak KKN dan lain sebagainya. Ya, harapan saya itu jelas dan semua sekolah menerapkan itu sehingga kita tidak sendirian gitu. Kalau misalkan hanya membina untuk dewan ambalan dan calon penegak ya Pak ya, itu saya rasa jauh lebih mudah dibandingkan kita harus mengurus si dewan, mengurus calon ini penegak dan juga peserta atau peserta kelas 10 yang notabene berangkat dan juga mengikuti mungkin ya dengan Terpaksa. iya terpaksa. Asal mengikuti aja kayak gitu. Iya, Pasien. seharusnya. Tapi kebanyakan kayaknya kayak gitu ya sekarang. Iya, hampir semua sekolah pasti. Ya mungkin Pak Nadiem memberikan statement seperti itu karena melihat Kondisinya. kondisi. Ya sebenarnya itu pro kontra sih. Ada yang mengatakan itu kurang sesuai, tapi itu di lapangan seperti itu. Ya kalian juga tahu sendiri kan, mungkin lagi merasakan. Iya. Ya, kalian juga lagi terpaksa. Ada apa jangan disebut. Ya nanti disensor. Atau dikata aja nggak apa-apa.